Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Uwais Al-Qarni adalah seorang anak miskin yang lahir dan besar di pinggiran Yaman. Dia tidak terkenal di bumi, namun sangat terkenal sebagai penghuni langit. Uwais Al-Qarni ini tinggal di zaman Rasulullah SAW. Ketika Islam sampai ke negeri Yaman, Uwais dan ibunya termasuk orang yang ikut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Uwais hidup dalam keadaan yatim. Ayahnya telah meninggal sewaktu dia kecil. Dia dibesarkan oleh ibunya yang sangat menyayangi anaknya. Ketika Uwais beranjak dewasa, dia membalas jasa ibunya dengan berbakti kepada ibunya, meskipun penyakit kulit yang terus menggerogotinya. Selain terkenal akan baktinya kepada sang ibu, di sisi lain Uwais juga sangat merindukan sosok Rasulullah SAW. Suatu ketika, atas seizin ibunya, Uwais pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Tujuannya adalah ingin bertemu dengan Rasulullah. Namun sesampainya di Madinah, Uwais hanya bertemu dengan Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, karena saat itu Rasulullah SAW sedang memimpin peperangan. Akhirnya Uwais pun kembali pulang ke Yaman karena ingat dengan ibunya yang sedang sakit. Meskipun dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, Uwais menitipkan salam melalui istri beliau. Kendati belum berjumpa dengan Rasulullah, namun nama Uwais ternyata telah disebutkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Rasulullah pernah bersabda, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Ini menandakan pengakuan Rasulullah SAW bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia meskipun tidak terkenal di bumi karena dia adalah anak yatim, orang miskin, tapi dia sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Maka dia disebut sebagai penghuni langit, sangat terkenal di kalangan para malaikat di langit. Nabi pun bahkan menyarankan kepada para sahabatnya, jika mereka bertemu suatu ketika dengan pemuda ini, maka mintalah doa dan istighfarnya. Ini menandakan saking mustajabnya doa Uwais Al-Qarni ini. Ibu Uwais sangat merindukan kota Mekah. Dia ingin pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. "Anakku, mungkin ibu tidak lama lagi akan bersama dengan kamu. Usahakan agar ibu dapat mengerjakan haji." Demikian permintaan sang ibu. Uwais pun merenung sebab perjalanan dari Yaman ke Mekah cukup jauh. Harus melewati padang pasir dan perbekalan yang cukup tentunya. Namun karena ingin berbakti kepada ibunya, akhirnya Uwais menemukan jalan keluar, yaitu dia membeli seekor kambing. Ada juga yang meriwayatkan seekor lembu yang masih kecil dan membuat kandangnya. Ternyata tujuan untuk membeli lembu atau kambing itu adalah untuk latihan nantinya membawa ibunya yang lumpuh selama perjalanan dari Yaman ke Mekah. Jadi setiap pagi Uwais naik turun bukit sembari menggendong lembu atau kambing tersebut. Mulai dari kecil, lembu atau kambing kecil, kemudian sampai agak gede lembu atau kambingnya, sehingga sampai mencapai berat 100 kilo. Uwais sudah mampu menggendong lembu atau kambing itu yang beratnya 100 kg. Ini berarti Uwais makin kuat dan dia siap untuk menggendong ibunya dalam perjalanan Yaman dan Mekah. Akhirnya Uwais dapat mewujudkan keinginan sang ibu. Dia benar-benar rela dan ikhlas untuk menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni pulang ke rahmatullah.
banyak hal-hal aneh yang terjadi di kala itu. Misalnya sangat ramainya orang yang takziah kepadanya. Penduduk Yaman saat itu sampai bertanya-tanya dengan fenomena tersebut. Mereka tahu bahwa Uwais adalah orang yang sederhana, orang yang miskin dan tidak terkenal sama sekali di Yaman. Tapi kenapa begitu banyak orang yang takziah dan mengurusi jenazahnya? Orang-orang bertanya-tanya, ada apa ini? Ternyata manusia-manusia asing bagi penduduk Yaman itu adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi. Mereka bertugas untuk mengurusi jenazah Uwais Al-Qarni ini. Penduduk Yaman pun akhirnya mengetahui siapa Uwais yang sebenarnya. Seorang anak miskin, sederhana, tapi dia sangat terkenal di kalangan penduduk langit, yaitu para malaikatnya Allah. Meskipun dia tidak terkenal di bumi, tapi dia sangat dikagumi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Sehingga saat dia meninggal dunia, ribuan malaikat turun dari langit untuk bertakziah dan mengurusi jenazahnya Uwais Al-Qarni ini. Demikian kisah yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.